Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas ada kurang lebih 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu mendatang. Untuk IHSG hari ini bisa kita lihat bersama ditutup mengalami kenaikan 0,81% dengan closing di area 7102. Artinya IHSG sudah berhasil kembali closing di atas area 7100 dan pada hari esok IHSG akan berpotensi untuk menguji kisaran area resisten di 7132. Dan kalau misalnya bisa breakout, IHSG berpotensi ya teman-teman, berpotensi untuk membuat inverted head and shoulders. Kurang lebih gambarnya seperti ini adalah left shouldernya, lalu ini adalah headnya, dengan area low sampai ke kisaran 6748, lalu ini adalah right shouldernya, di mana area low kemarin adalah di area 6962, dan bisa kita lihat bahwa beberapa waktu terakhir ketika turun selalu bisa closing di atas area 7015. Jadi bisa kita pastikan area 7015 sampai 7000 adalah area support yang cukup kuat untuk IHSG. Dan kalau besok bisa breakout 7132, tentu targetnya akan melangkah lebih jauh, bahkan bisa kembali nge-break all time high-nya ya teman-teman. Kita berangan-angan besok bisa breakout, maka ada potensi ke 7500. Bahkan kalau bisa breakout all time high juga bisa jadi cup and handle versi besar. Jadi kita akan tunggu pada perdagangan hari esok. Kalau turun kita akan pantau lagi di area area 7015 sampai area kisaran 7000. Kalau di data rti.co.id bisa kita lihat bersama bahwa memang di awal sesi sempat turun sebelum akhirnya closingnya ditarik 13,1 triliun sepanjang hari ini dengan 290 saham yang mengalami kenaikan. Hari ini asing ditutup kembali net buy 426 miliar, lumayan ya teman-teman. Jadi IHSG kenaikannya didukung dengan asing net buy. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Inco. Inco pada hari ini ditutup mengalami kenaikan sebesar 5,93%. Kenaikan yang sangat baik karena didukung dengan volume yang akhirnya kembali keluar setelah sekian lama volumenya kecil-kecil. Dan ada potensi besok masih bisa melanjutkan kenaikannya. Bisa kita lihat bahwa ada cup and handle versi besar di sini. Ini adalah cupnya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Kurang lebih seperti ini. Dan neckline-nya di 7175, ataupun kita lihat high di sini adalah 7125. Jadi sebenarnya secara teori cup and handle-nya sudah breakout ya teman-teman, dan secara target berpotensi naik lumayan. Kita ukur dari bagian bawah sampai ke area neckline-nya, lalu kita letakkan di area breakout-nya. Jadi secara target sebenarnya jelas masih bisa naik jauh lebih tinggi sampai ke area kisaran 9500 ya teman-teman. Untuk area support terdekat kita bisa gunakan area resisten yang sebelumnya sempat menahan beberapa kali saham Inco, yaitu di kisaran area 6900. Jadi kalau misalnya turun area 7000 sampai 6900 boleh dipantau. Kalau misalnya jebol ada potensi menguji area 6700 sampai kisaran area
6.600-an ya teman-teman. Jadi kalau besok turun saham Inco ke area 7.000, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness 7.000 sampai 6.900 dengan target kenaikan. Kalau dia bisa langsung menyelesaikan target, bisa menguji ke area 9.500. Kalau turun-turun ke support dengan low volume, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah TINS. TINS satu sektor dengan Inco. Hari ini TINS ditutup menguat 4,04%. Penguatan yang cukup signifikan, bahkan berhasil breakout daripada resistennya dengan high di 1430 walaupun closingnya tepat di resisten. TINS hari ini naik luar biasa, tapi sayangnya dia meninggalkan gap ya teman-teman. Sebelum gap, teman-teman bisa lihat bahwa ada volume lumayan hari ini. Kita akan tandain area gapnya, yaitu kurang lebih di kisaran area 1380 sampai area 1360. Jadi kalau besok koreksi ke area gap lalu nutup gap, menjadi kesempatan yang bagus untuk buy on weakness. Dan bisa kita lihat bahwa sebenarnya TINS membentuk sebuah pola kenaikan, yaitu inverted head and shoulders. Walaupun di bagian right shouldernya saham TINS membentuk double bottom ya teman-teman, mini double bottom, tapi sekarang sudah breakout dan targetnya ke area resisten berikutnya kurang lebih ke 1550. Jadi kalau misalnya koreksi nutup gap 1360 boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Untuk area support 2-nya bisa coba pantau di 1325. Silahkan teman-teman pantau. Kalau turun-turun koreksi dengan low volume bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Saratoga. Saratoga pada perdagangan hari ini ditutup menguat 3,19%. Saratoga sebenarnya membuat sebuah pola penurunan head and shoulders dengan target turun tuh ke 2000. Cuman ternyata di area 2360 sampai area 2280 cukup kuat untuk menahan penurunan Saratoga. Bahkan kalau kita lihat di sini sepertinya penurunannya cuma untuk menutup area gap ya teman-teman. Gap di 2320 sampai 2330. Jadi ada gap kecil, dia turun tutup lalu dia rebound kembali. Dan posisinya sekarang sudah berhasil closing di atas area neckline daripada head and shoulders-nya. Neckline-nya ada di 2500. Jadi kita akan delete analisa sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Saratoga mengkonfirmasi sebuah pola kenaikan. Ini ascending triangle. Dan berpotensi untuk mengalami kenaikan dari area bottom yang ada di sini. Kita ukur sampai area neckline-nya di 2550. Jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke area resisten berikutnya teman-teman, kurang lebih 2790 sampai 2800. Jadi secara short term harusnya Saratoga menarik karena area 2500-nya sudah kembali berhasil dijebol. Jadi kalau misalnya mau beli saham Saratoga ketika besok koreksi ke area support di kisaran 2550 sampai area 2510 ataupun bisa gunakan angka psikologis di 2500 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Silakan perhatikan 2550 sampai 2500 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area 2800. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Harum. Harum hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,4%.
salah satu saham yang sempat juga mengalami head and shoulders dengan target turun tuh ke area 1355, tapi kemudian di support 1630, 1570 Harum berhasil bertahan sehingga akhirnya mengalami rebound kembali. Besok ada potensi untuk Harum menguji area resisten terdekatnya di area 1670 atau bahkan sudah tersentuh. Jadi kalau misalnya besok dia mau lanjut, ada potensi nguji 1700 sampai 1710 sebagai neckline daripada head and shoulders-nya. Kalau misalnya mau buy on weakness, silahkan teman-teman pantau sampai 1570. Karena ketika Harum bertahan di 1570, maka pola head and shoulders ini kan turun. Malah bisa jadi inverted head and shoulders, yang artinya ada proses pembalikan tren dari turun menjadi uptrend. Jadi silahkan teman-teman pantau 1630 sampai 1570 menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan kalau ternyata besok 1670-nya langsung di breakout, ada potensi Harum bisa naik lumayan, menjebol area neckline daripada head and shoulders-nya, dan juga bisa melanjutkan kenaikan ke resisten berikutnya. Kalau bisa break 1670, Harum berpotensi ngejar 1820. Jadi silakan dipantau support-support terdekat dari Harum. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah BP. BP juga saham yang sebenarnya trennya menurun. Target turunnya tuh ke 9591. Kenapa dibilang trennya menurun? Dari uptrend channelnya sudah jebol. Lalu ada pola cup and handle tapi terbalik, inverted cup and handle, di mana potensinya itu turun. Tapi yang menarik adalah ketika BP deket-deket 126 teman-teman, dia tuh berhasil bertahan. Bahkan ini low-nya tuh di kisaran candle tanggal 12 Oktober, low-nya tuh di 129. Akhirnya dia berhasil rebound lumayan, naik ke area resisten di kisaran area 159. Lalu sebelum akhirnya dia drop lagi. Posisinya sekarang cukup menarik untuk BP. Kenapa? Karena ada potensi double bottom. Ketika BP bisa breakout dari area 159. Kalau bisa breakout dari 159, jelas akan menguji area 164 sebagai neckline daripada inverted cup and handle. Yang artinya kalau misalnya bisa breakout dan naik, trennya bisa jadi kembali berubah. Target kenaikannya kita akan ukur dari bagian bawah sampai 159. Jadi ada potensi untuk BP bisa lanjut naik sampai area 190. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan perhatikan area support yang ada di sini. Bisa coba cicil dari 133 sampai 129. Kalau misalnya jebol, dia akan lanjut turun sampai ke area support di kisaran 126-120. Kalau ternyata teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy jika berhasil breakout daripada neckline double bottomnya di area 159. Double bottomnya kurang lebih seperti ini gambarnya, dan volumenya juga ada ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ADMR. ADMR hari ini ditutup positif 6,8%. Sudah berhasil breakout daripada area resisten terdekatnya di 1825. Breakout hari ini cukup bagus karena didukung dengan volumenya teman-teman. Mau dibilang cup and handle juga boleh.
Ini adalah cupnya, lalu sampai area low di 1635. Lalu ini adalah handle-nya. Posisinya sudah breakout dan target kenaikannya itu bisa sampai kisaran area resisten berikutnya harusnya. Ya, resisten berikutnya di 2010, targetnya di 2020. Jadi ya kita anggap aja target berikutnya ke area resisten di 2010. Kalau teman-teman mau buy on weakness saham ADMR, silahkan buy ketika dia koreksi ke area 1825 sampai area 1805. Kalau ternyata area tersebut gagal, maka berpotensi kembali menguji area support yang ada di bawah di 1750 sampai 1725. Dan teman-teman bisa coba perhatikan, jika dia berhasil breakout dari 2010, ini kita berangan-angan, maka bisa jadi cup and handle versi besar. Apakah akan kejadian? Jawabannya nggak tahu. Cuman kebetulan polanya bisa terjadi seperti ini. Jadi silahkan teman-teman pantau 1825 sampai 1805 ataupun resisten terdekat akan menguji kisaran area 2000. Kalau bisa breakout jadi cup and handle versi besar yang akan kita analisa kemudian di waktu lainnya. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG. Saham pertama adalah Inco, kedua Tins, ketiga Saratoga, keempat Harum, kelima BP, dan yang terakhir ADMR. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.